Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekalian? Alhamdulillah. Apakah dari kalian ada yang tidak masuk atau masuk semua? Oke. Saya absen dulu ya. Ya. Muhammad Rayhan, Hadir. Agung Dwi Putra, Hadir. Muhammad Farhan, Hadir. Abdurrahman Wafi, Hadir. Samsul Arifin, Hadir. Lima Muzila, Hadir. Muhammad Ayub, Tawakal Allah, Rafa Andika Pratama, Ibnu Ayubi, Nadi, sama Ayub, Dika, Wildan, Rizki, Robi, Nugi, Selebin, Zainal Arifin, Riko. Ada yang belum saya panggil? Apa? Alhamdulillah. Sekarang kita melihat gambar tersebut ya. Nah, saya akan membagikan gambar berapa ini? Anak. Satu gambar dua ya. Sekarang perhatikan gambar dengan baik. Coba lihat ya. Apa yang sedang dilakukan pada anak tersebut di gambar ini? Ayo. Anaknya sedang bermain air bak. Sepertinya dia sedang melihat aliran air. Dia bawa ember, mungkin mau mengambil air bak. Oke. Menurut kalian, gambar pada sampul tersebut bagaimana suasana cerita yang ingin disampaikan penulis? Ayo, siapa? Bacaan yang menggunakan kombinasi teks dan gambar untuk menyampaikan cerita atau informasi. Ciri-ciri menggabungkan unsur narasi dan visual. Gambar berperan penting dalam mendukung atau menjelaskan teks. Teksnya bisa bersifat fiksi atau non-fiksi, tergantung jenis bacaan bergambarnya ya. Sekarang saya datang dari mana? Dari tadi apa barusan?
Ya. Dari tadi ngapain? Sudah, ayo boleh. Pokoknya. Sampai mana? Teks ya, tentang teks ya. Jadi kita baca bersama. Yang lain cukup didengarkan lagi ya. Judul di teks tersebut, di tepi sungai biru. Pagi itu seorang anak kecil berjalan menuju sungai sambil membawa ember-ember. Ia ingin bermain air dan mengumpulkan batu-batu kecil di dasar sungai. Sungai itu biasanya jernih dan tenang, tetapi hari itu air tampak berbeda. Dari kejauhan, air terlihat agak keruh seolah ada yang mengusupnya. Saat itu, anak kemudian berdiri di dekat batang pohon besar yang tumbuh miring ke arah sungai. Saat ia menunduk untuk melihat ikan-ikan kecil, tiba-tiba ember kecilnya tersebut terbawa arus dan hilang. Ia terkejut dan berusaha mencarinya, tetapi tidak menemukannya karena terlalu fokus mencari embernya. Ia berjalan semakin jauh menyusuri tepi sungai sehingga tidak sadar bahwa ia sudah jauh dari tempat awalnya. Ia mulai bingung dan tidak tahu arah pulang. Di sekitar sungai, ia juga melihat sampah plastik tersangkut di bebatuan. Lingkungan yang dulu bersih kini tampak kotor dan tidak terawat. Anak itu mulai merasa khawatir, baik karena embernya yang hilang maupun karena sungai yang dulu ia cintai mulai berubah. Ayo perhatikan, Rugi, jangan berubah terus. Setelah membaca tulisan menurut kalian, apa masalah utama dalam cerita atau bacaan tersebut? Air di sungai tiba-tiba keruh. Anak itu kehilangan embernya. Anak itu tersesat saat mengikuti sungai. Lingkungan sekitar sungai sudah kotor. Ya, baik. Sekarang mari kita lihat semua jawaban kalian mana yang paling sesuai dengan bacaan. Anak berada terlalu dekat dengan aliran air yang deras sehingga berpotensi membahayakan dirinya. Alasannya, bacaan menggambarkan situasi air yang kuat dan deras. Ya, airnya kuat dan deras. Dan anak terlihat berdiri sangat dekat dengan aliran air. Teks menegaskan bahaya jika anak bermain tanpa pengawasan di tempat seperti itu. Sangat berbahaya jika tidak ada orang dewasa yang menemaninya. Ya. Masalah ini merupakan inti dari cerita yang ingin disampaikan penulis. Pengertiannya, karangan yang bersumber dari imajinasi penulis bukan kenyataan. Ciri-cirinya bersifat imajinatif dan kreatif. Tujuannya menghibur pembaca, menggunakan bahasa konotatif, kiasan atau tidak bermakna sebenarnya, memiliki konflik alur cerita. Tokoh-tokohnya adalah ciptaan penulis. Contoh, novel, cerpen, dongeng, dan komik. Bacaan notifikasi
Apa baca notifikasi? Teks yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan kenyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ciri-cirinya bersifat informatif dan edukatif, menggunakan bahasa denotatif atau makna yang sebenarnya dan formal, disusun secara logis dan sistematis, menyajikan informasi akurat melalui data dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bacaan bergambar. Apa itu bacaan bergambar? Bacaan bergambar yang menggunakan kombinasi teks dan gambar untuk menyampaikan cerita atau informasi, menggabungkan unsur narasi dan visual. Gambar cerpen penting dalam mendukung atau menjelaskan teks. Teksnya bisa bersifat fiksi atau non-fiksi, tergantung jenis bacaannya yang tergambar. Contohnya seperti komik, majalah anak-anak, dan buku cerita yang bergambarnya. Paham? Paham. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Saya tutup. Alangkah baiknya